Salam jumpa, salam sehat, dan salam sejahtera bagi kita semua. Warga GKJ Rungkut yang dikasihi Tuhan, pada bulan Oktober ini kita akan melaksanakan dan juga menerima pelayanan sakramen perjamuan kudus, baik dalam rangka HUT ke-32 gereja kita, GKJ Rungkut, dan juga dalam rangka bulan Ekumene tahun 2022. Oleh karena itulah, sekarang sejenak kita akan bersaat teduh untuk melaksanakan persiapan perjamuan kudus. Kita persiapkan diri dan hati kita untuk memenuhi undangan Tuhan, untuk menerima dan juga melayani sakramen perjamuan kudus di bulan Oktober tahun ini. Mari bersama-sama kita awali ibadah persiapan atau cawisan kita kali ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 26, KPJ nomor 26, kita nyanyikan bersama Pinuji Gusti. Kini bersama-sama kita masuk di dalam votum dan salam. Persekutuan kita sebagai umat Tuhan, kita landasi dengan pengakuan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semua. Amin. Mari kita kembali memuji, memuliakan Tuhan, dan menghayati sebuah lagu tentang indahnya persekutuan. KPJ nomor 352, kita nyanyikan bersama, Santo Saning Tetunggalan. Santo Saning Tetunggalan, wit saka katresnan, den sabaring ati nira sareng
Kini tiba saatnya bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari terlebih dahulu kita berdoa untuk memohon pimpinan Tuhan di dalam kita merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Tuhan, di tengah ibadah persiapan pelayanan perjamuan kudus, kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerangi hati kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami dan untuk kami lakukan dalam kehidupan anugerah-Mu ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami semua siap untuk mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara, warga GKJ Wirungkut yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, bagian Alkitab yang menjadi perenungan dalam ibadah persiapan perjamuan kudus terambil dari Kisah Para Rasul pasal 17. Kisah Rasul 17, kita akan memperhatikan ayat 24 dan 25. Kisah Rasul 17 ayat 24 dan 25. Demikian kesaksian Alkitab. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa. Karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Demikian pembacaan Alkitab kita. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita patut mengaturkan syukur kepada Tuhan, Sang Kepala Gereja yang sejati, karena Tuhan sungguh memelihara kehidupan kita. Dan karena pemeliharaan Tuhan, kita sebagai gerejanya pada tahun 2022 ini dapat memasuki usia yang ke-32 tahun. Di tengah situasi pandemi yang saat ini masih berlangsung. Nah, gereja yang kita cintai ini tentu perlu penghayatan yang benar sesuai dengan terang firman Tuhan. Dalam terang firman Tuhan, kita dapat merasakan bahwa gereja kita ini adalah persekutuan berdasarkan panggilan Allah yang dianugerahkan melalui karya kasih lewat pengorbanan tubuh dan darah Kristus Yesus Tuhan kita. Persekutuan sebagai panggilan Allah yang dibangun oleh Allah sendiri memberikan kesempatan kepada manusia untuk merasakan, menghayati karya kasih dan solidaritas Allah bagi manusia yang berdosa ini. Allah yang Maha Kudus berkenan untuk memahami dan merasakan tinggal bersama manusia, mulai anak-anak hingga para adiuswo dengan segala dinamika kehidupannya. Allah yang tinggal bersama manusia itu menunjukkan solidaritasnya.
Allah memberikan kekuatan, motivasi, bahkan pertolongan, sehingga manusia dapat mengatasi segala pergumulan hidupnya. Dan dengan demikian, manusia dapat menjalani kehidupannya secara utuh. Nah, persekutuan yang dibangun oleh Allah ini patut menjadi wahana untuk kita mewujudkan hidup sebagaimana yang diteladankan oleh Tuhan. Allah yang solider terhadap manusia. Allah yang rela merendahkan diri. Yang maha kuasa itu berkenan turun menjadi manusia. Inilah yang harus diwujud nyatakan dalam kehidupan persekutuan kita. Persekutuan yang dibangun oleh Allah yang bukan dimaksudkan untuk meninggikan diri, meninggikan hati, namun sebaliknya merendahkan diri dan merendahkan hati. Dengan demikian, kita sebagai anggota persekutuan ini dipanggil oleh Allah untuk dapat mewujudkan kepekaan terhadap pergumulan yang dialami oleh sesama kita. Kemauan untuk saling memperhatikan, kemauan merendahkan diri, bahkan memberi dan berkorban untuk kebaikan semua, itulah yang perlu diwujud nyatakan dalam kehidupan kita sebagai persekutuan milik Tuhan. Dan ini merupakan gambaran dari kehidupan sebuah keluarga dalam sebuah rumah. Tentu tiap-tiap anggota keluarga di dalam rumah ini rindu untuk melakukan yang terbaik, memberi yang terbaik, sehingga tiap-tiap anggotanya dapat merasakan damai sejahtera. Demikian pula, sebagai bagian yang utuh dari GKJW, di bulan Oktober ini kita memasuki atau merayakan bulan ekumene. Menghayati makna ekumene yang berasal dari kata oikos yang berarti rumah dan menein yang berarti tinggal atau berdiam. Maka tidak salah jika kita memahaminya seiring dengan peringatan hari ulang tahun gereja kita sebagai sebuah rumah bersama. Ekumene merupakan gerakan bersama untuk memenuhi dan menjalani panggilan sebagai gereja, di mana satu dengan yang lainnya dipanggil untuk bersama-sama hidup, saling memperhatikan, saling menolong untuk kemuliaan Tuhan. Dunia ini merupakan rumah bersama bagi gereja dan sesama ciptaan yang lain. Begitu luas wilayahnya, begitu kompleks permasalahannya jika kita mau mengurai dan mencarinya satu persatu. Nah, oleh karena itu, jemaat, kita dipanggil untuk memenuhi panggilan Tuhan ini, menjalani kehidupan bersama dengan sesama kita yang berbeda dalam banyak hal. Dan dalam kebersamaan itu mewujudkan rencana dan karya Allah bagi dunia ini. Itu adalah tugas gereja. Itu adalah tugas kita sebagai anggota gereja. Bagaimana
kita dapat mewujudkan tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah di tengah dunia ini. Dan ingat, dunia ini adalah dunia yang penuh dengan pergumulan, dunia yang penuh dengan persoalan. Karena itu, untuk ikut serta dalam karya Allah, mewujudkan misi, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di dunia ini akan lebih ringan, akan lebih mudah jika itu kita lakukan bersama-sama, tidak sendirian. Bersama itu bisa berarti dengan sesama gereja yang berbeda denominasi, dengan sesama di antara tiap-tiap anggota gereja, bahkan juga dengan sesama yang berbeda agama dan kepercayaan. Umat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Ayat Alkitab yang kita baca menerangi kita dalam memenuhi panggilan untuk membangun kehidupan bersama, yaitu menyatakan karya Allah di tengah dunia yang merupakan ciptaannya. Dengan siapa? Tentu dengan semua orang yang diberinya hidup, diberinya nafas, dan diberi segala sesuatu. Tidak ada yang berbeda di mata Tuhan. Karena itu, mari kita penuhi panggilan pelayanan dalam menghayati hari ulang tahun gereja kita dan memaknai kembali ekumene melalui hubungan dan kerjasama yang baik di antara kita semua dalam kehidupan persekutuan kita, di gereja kita, di jemaat kita, maupun dengan saudara-saudara kita, anggota gereja-gereja yang lain. Bahkan itu semua bisa kita lakukan secara lintas generasi, lintas denominasi, bahkan lintas agama. Mari kita menghayati kasih Tuhan yang dinyatakan bagi kita dan semua orang. Dengan penghayatan kasih itu, kita akan dimampukan untuk saling menerima dan bekerja sama dalam mewujudkan karya Tuhan, kehendak Tuhan bagi kita umatnya. Karena itu, selamat mempersiapkan diri dan hati untuk menghadiri undangan perjamuan kudus Tuhan, baik dalam rangka HUT gereja kita pada tanggal 9 Oktober nanti, maupun dalam rangka bulan ekumene tahun 2022 pada tanggal 23 Oktober yang akan datang. Kiranya kita semakin mampu menghayati kasih Tuhan yang merangkul semua orang, karena memang begitu besar kasih-Nya bagi segenap karya ciptanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, betapa besar kasih-Mu bagi kami. Engkau memanggil kami untuk membangun kehidupan bersama di tengah persekutuan gereja-Mu, GKJW secara khusus Jemaat Rungkut, pun juga di dunia ini sebagai rumah besar kami, sebagai karya cipta Tuhan. Karena itu mampukan kami untuk meneladan Engkau yang rela merendahkan diri demi kehidupan yang baik. Kami pun rindu untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan ini. Sehingga melalui keberadaan kami sebagai umat-Mu, kehidupan yang penuh keprihatinan ini boleh berganti dengan kehidupan yang indah,
oleh karena semua yang di dalamnya rindu melakukan kebaikan. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami telah berdoa. Amin. Umat Tuhan, kini tiba waktunya kita akan mewujudkan syukur kita di tengah-tengah ibadah persiapan kali ini dengan kita mengumpulkan persembahan. Persembahan dapat dilakukan melalui scan QR code yang nanti akan tertayang pada layar, maupun secara transfer, dititipkan kepada para ketua atau pengurus kelompok, dan juga bisa diaturkan secara langsung saat kita ke gereja. Sambil kita menghaturkan persembahan kita, mari kita menghaturkan pula persembahan nyanyian kita, Kidung Pasamuan Jawi nomor 357, sambil kita menghayati indahnya kehidupan yang dipenuhi dengan rasa persaudaraan. Kita nyanyikan KPJ 357, Endahing Saduluran. Endahing saduluran manut rehing pangeran sami dene ngajeni wami antoni nadyan beda agama wabeda golongannya tunggal rasa pambekan ika manungsa luwung pindanya endahing warna nyawiji bangun urip kang adya tentrem raharja. Rukuning pitepangan sumana ing rembagan demensung pangapura nyirek piala ngensanya silih ngalah babagan tresno tansah nular ing sihe Allah ring sagung titah kluwung pindanya endahing warna nyawiji bangun urip kang adya tentrem raharja. Kini mari bersama-sama kita satukan hati kita dalam syafaat. Kita berdoa. Demikian ungkapan syukur kami, ya Tuhan, yang kami wujudkan melalui pengumpulan persembahan. Kiranya Tuhan berkenan menyuci kuduskan persembahan kami ini, sehingga dapat bermanfaat bagi pekerjaan pelayanan di tengah dunia ini, secara khusus melalui gereja-Mu,
GKJW Jemaat Rungkut. Kami juga memohon kiranya Tuhan memberkati kami semua dalam setiap karya, pekerjaan, usaha yang kami lakukan dalam kehidupan keseharian kami. Dengan berkat kemampuan untuk kami melakukan segala karya kami yakin dan percaya berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupan kami. Dalam syafaat ini kami doakan saudara-saudara kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan berkenan menjamah mereka, memberikan mereka kekuatan, pengharapan, bahkan pemulihan oleh karya kasih Tuhan. Perkenankan kami juga berdoa bagi persekutuan kami di GKJW Jemaat Rungkut. Ucap syukur kami atas perkenan-Mu, kami merayakan hari ulang tahun yang ke-32. Kiranya Tuhan terus memberkati kami semua, para pelayan jemaat, pun juga seluruh warga jemaat, sehingga kami dapat mewujudkan kehidupan persekutuan yang indah, seturut dengan kehendak Tuhan, dan melalui keberadaan GKJW Jemaat Rungkut, nama Tuhan dimuliakan. Kami doakan pemerintah bangsa kami dan kami semua warga negara Indonesia. Di tengah situasi kehidupan yang penuh dengan pergumulan dan pergolakan, tantangan-tantangan, kiranya Tuhan memampukan kami semua untuk dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing dan dengan mewujudkan kehidupan yang baik, sehingga bangsa dan negara kami boleh terus bertumbuh berkembang seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kami mendoakan semua rangkaian kegiatan gerejamu di bulan Oktober ini, kegiatan dalam rangka hari ulang tahun, kegiatan angkat sidi, kegiatan yang dilakukan oleh tiap-tiap komisi, kelompok, wilayah, kiranya Tuhan memberkati semuanya, sehingga kegiatan-kegiatan ini boleh berlangsung dengan baik, menjadi wahana syukur kami kepada Tuhan yang senantiasa mengasihi kami. Kami akan mengakhiri ibadah persiapan perjamuan kudus ini. Dengan penuh rendah hati kami memohon, kiranya Tuhan senantiasa beserta kami dalam kami menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Biarlah kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, dan sukacita boleh senantiasa hadir dalam kehidupan kami semua, oleh karena kasih yang Tuhan nyatakan kepada kami. Inilah doa-doa kami. Semua kami aturkan dengan penuh percaya akan kuasa Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah persiapan perjamuan kudus kita. Kita akan bernyanyi dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 354. Kidung Pasamuan Jawi nomor 354, Tetalesnyo Sawiji, kita nyanyikan bersama. Yesus
Kini umat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita di tengah masyarakat sebagai pelaku firman Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita menghadapi segala pergumulan hidup. Mari kita satukan hati, kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita memohon berkat-Nya. Damai sejahtera dan kasih karunia yang dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh Kudus, kiranya memampukan kita menjadi terang di tengah dunia, serta melindungi, menyertai, dan memberkati kita sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah persiapan perjamuan kudus kita. Sampai jumpa dalam pelayanan dan kegiatan ibadah serta perjamuan kudus dalam rangka HUT GKJW Jemaat Rungkut pada hari Minggu tanggal 9 Oktober nanti, dan juga dalam rangka bulan Ekumene pada hari Minggu tanggal 23 Oktober yang akan datang. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.